Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Fadli, Saya mau ini nanya. kenapa ada kamera segala sih? Ya maaf Ibu ya sebelumnya ya. Kemarin itu kita dapat laporan dari suaminya bahwa istrinya ini suka keluar yang pulangnya malam gitu ya kan. Terus bawa belanjaan, bawa apa segala macam dan lain-lain lah pokoknya. Nah intinya kita udah ngikutin ini yang kedua kalinya nih Bu. Yang sebelumnya kita pernah nge-gap istrinya itu ada di hotel. Nah saya coba pengen tanya sama Ibu. Nah ini nih, ini ceweknya, ini cowoknya nih. Coba Ibu lihat. Coba Ibu lihat. Ini suami saya, Mas. Nah ini dia yang kita lagi pengen buktiin. Nah makanya sekarang saya ketemu sama Ibu. Saya pengen cari tahu ternyata ini benar-benar suami Ibu. Benar suami saya. Mas tahu dari mana itu informasi itu dari mana? Tahu dari mana? Ya, ini kita dapat informasi dari justru suaminya si cewek ini. Ya, sebelumnya saya mau minta maaf banget Ibu ya. Saya bukannya mau mencampuri urusan keluarga Ibu, tapi paling enggak ya saya cuma pengen klarifikasi aja gitu ya. Ya, sekarang perempuannya di mana sekarang Mas? Saya pengen tahu gitu loh, perempuannya di mana Nah, gitu. kita juga belum ketemu lagi sama perempuannya, tapi kita akan ketemu Saya lagi jadi sama dongkol perempuannya. atau enggak? Benar. Sekarang minta fotonya dia sekalian. Apa emas ngada-ngada apa gimana gitu. Tadi kan Ibu udah lihat sendiri kan. Saya fotonya mau foto- ini jelas Ya udah aja. nggak apa-apa, saya tulis ini deh. Ini nomor telepon saya ya. Nanti saya kirimin deh Bu ya. Sekarang juga, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya sekarang. Ini jangan-jangan nih Mas Fadi nih mau ngancurin keluarga saya kali nih Mas Fadi. Ya udah gini aja nanti ya. Ibu kan udah pegang nomor telepon saya Iya. ya. Saya kemungkinan nanti akan ketemu lagi sama perempuannya, nanti saya akan kabarin sama Ibu. Ya Bu ya? Oke, saya Ya. tunggu nih Mas Fadi ya. Iya, iya. Ustaz, sebelumnya saya minta maaf nih karena kita harus balik lagi ke sini Pak Ustaz. Karena saya nggak tahu lagi nih harus bagaimana, karena memang kemarin sudah sempat di shock terapi. Ya ternyata tubuh kita ini boleh dibilang apa ya, belum jerah Ustaz. Kemarin suami jadi komplain lagi. Astagfirullahaladzim. Mbak, katanya Mbak kemarin kapok. Mbak mau bertobat, mau meninggalkan perbuatan dosa yang udah Mbak lakukan. Kenapa masih Mbak ulangin lagi? Apalagi saya dengar dari Bang Fadli, Mbak ini ngerebut laki orang. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au aksuha." Kata Rasulullah, bukan termasuk daripada golongan kami seseorang yang mengambil suami orang lain atau seseorang yang mengambil istri orang lain. Yang banyak dilakukan oleh manusia di zaman sekarang yaitu takbir, cinta terlarang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ilah Pak Ustadz. Allah Akbar. Nah sekarang gini Mbak, saya mau tahu sama Mbak, saya mau tanya sama Mbak. Orang bicara masalah hilaf itu kan berarti dia tuh nggak sadar dia ngelakuin itu namanya hilaf. Tapi kan Mbak tahu nih, kalau apa yang Mbak lakuin itu salah. Mbak yang Mbak lakuin ini nggak bener. Itu pekerjaan yang gampang Pak Ustadz. Harus ngepasin anak-anak saya. Jangan suami saya kurang mencukupi buat anak-anak saya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Rasulullah udah sering kali ngingetin, ayyuma mra'atin lam tashkur zaujuha falaknatullah alaiha. Kata Rasulullah, siapa saja istri yang mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui tangan suaminya, maka perempuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak tahu maknanya dilaknat? Dibuang jauh dari rahmat Allah. Kalau ada seseorang dibuang jauh dari rahmat Allah, maka jangankan masuk ke dalam sorga, cium harum sorga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya ada hadiah buat Mbak Diana. Mbak bisa buka sendiri. Silahkan. Ya apa ini Pak Ustaz? Udah Mbak Diana buka aja. Ya. Mudah-mudahan hadiah ini bisa bermanfaat buat Mbak. Apa ini Pak Ustaz? Saya mau bukain mati Pak Ustaz. Sekarang atau nanti kita akan ditulis nama kita di papan nisan ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan bertemu dengan kematian. Cepat atau lambat kita akan bertemu dengan kematian. Ini sebagai tanda akan dipasang nanti di jalan-jalan, di rumah kita, bahwa kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Mbak nangis? Belum siap buat mati. Kalau belum siap buat mati harusnya meninggalkan dosa, bertaubat kepada Allah, persiapkan bekal sebanyak-banyaknya buat masuk ke dalam kubur. Mbak, ada seseorang juga yang pengen ketemu sama Mbak, yang tanpa sadar Mbak udah menyakiti orang tersebut tanpa Mbak menyakiti secara langsung, dan orang ini pengen banget ketemu sama Mbak. Teman-teman, bisa dimasukin orang ini. Mbak, udah Mbak. Saya kalah, saya ketahuan. Kasih gue. Gue tanya, lu punya anak gak sih? Ada Pak. Lu mikir dong ke anak lu. Anak gue juga perempuan. Gue juga punya anak. Gue hampir pisah sama laki gue tuh gak gara-gara lu. Kamu kedua-dua kali sih. Bapak istirahat, Pak. Dia gak mau sih. Mau pakai ada minum. Mbak, udah Mbak. Mbak, tenang dulu Mbak, istighfar Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Maafin saya Pak. Udah sih gak mau. Lu tuh tetap pelakor apa enggak? Pas tangan gua. Astagfirullahaladzim, Tunggu Mbak. sekarang. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, itu baru di dunia aja dia udah kagak redo Mbak. Orang yang pernah dizolimin, kalau kita nggak dapat redonya di dunia, nanti di akhirat kita bakalan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya kebaikan, kebaikan kita akan dilimpahkan ke mereka. Tapi kalau kita nggak punya kebaikan, keburukan mereka akan dilimpahkan kepada kita. Bang Fadli, yaudah kita langsung masuk ke proses pengkafanan aja. Ya. Ayo. Kita tempat sekarang. Mana santri, kita tolong santri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Angkat, Saya angkat. Taruh di belakang sini nih. Mbak Diana, lihat di samping kiri Mbah. Ini liang kubur. Semua yang bernyawa pasti akan masuk ke dalam liang kubur. Dan Mbak lihat sekarang di sini. Sebelah kanan saya siapa, Mbak? Ayah kemana aja ini? Ini seperti orang ya. Biar mama tahu semua lah jalan itu berakhir di sini. Ayo sekarang saya minta abang bantu buat nurunin istrinya. Turun Dalam istrinya, kubur. Bang, Ayo bawah, abang, bawah, abang. bawah. Ya, Ayo santri satu dibantu. lagi. La ilaha Orang di bawah ya. illallah, Dua la lagi. ilaha illallah. Sekarang abang azanin istri sama komatin istri.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa abang gemeteran bang azan dan qomatnya? Abang sayang sama istri. Abang takut kalau istri meninggal bang. Abang cinta sama istri. Mbak Diana dengar suami begitu cinta sama Mbak. Walaupun sudah berkali-kali disakitin sama Mbak, dia tetap cinta sama Mbak. Dia berharap banyak dengan Mbak ikut di Mekah sebelum ajar ini, Mbak bisa berubah. Mbak bisa menjadi orang yang lebih baik, yang nurut sama suami, yang mendengar kata-kata suami, yang tidak lagi berbuat maksiat di belakang suami. Ayo santri, boleh tutup. Ayo, ditutup. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo, semuanya tinggal. Fadli. Semua ditinggal. Ya, lampunya dimatiin ya, tolong ya. Yuk, santri udah matiin lampunya. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Ini dia kayaknya tadi udah coba ngeluarin tangan, guling-guling terus Pak Ustadz. Udah biarin aja dulu bang, sabar bang, banyak istighfar, doain istrinya. Ya, biar kasih kesempatan dia buat belajar, biar banyak pelajaran yang didapat dari dalam Dia sini. minta panggil Ustadz, minta dikeluarin. Tangannya udah keluar tuh Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Udah hati kan nih Pak Ustaz. Dia ngerasa kayak lagi ditusuk-tusuk katanya Pak Ustadz. Ustaz, ya, Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz. Biarin aja dulu bang ya, abang sabar, banyak istighfar bang. Doain istrinya mudah dapat hidayah dari Allah. Amin ya Allah. Dengan asbab dimasukin dalam kubur ini dia banyak belajar insya Allah. Bang sabar ya Bang ya. Biar kasih kesempatan istri Abang belajar lagi nih Bang. Biar dia benar-benar tobat, dia nggak ngulangin lagi Bang. Ya Bang. Astagfirullahaladzim. Dia kayak ditusuk rasanya Bang Ustadz katanya. Dia benar-benar ketakutan banget Ustadz. Nah. Dia mau kemana? Dia mau kemana nih? Astagfirullahaladzim. Nah, dia sujud-sujud begini Pak Ustadz. Allah Akbar. Ini justru malah nggak kelihatan nih, bahaya nih di kita nih. Nih bagaimana nih tim nih? Ya, dia nungging-nungging begini nih. Nah, dia keluar lagi nih. Saya juga nggak ngerti nih Bang, dia kayaknya lagi ngerasa sesuatu di dalam kubur sini nih Bang. Jadi guling-guling ngerasa kepanasan, ngerasa ada tusuk-tusuk nih, saya nggak ngerti nih. Pak Ustaz, gimana ini Pak Ustaz? Udah bang doain aja bang. Ya. Tunggu ya Bang, ya sabar ya Bang, kasih kesempatan Bang belajar ya Bang ya. Kita tunggu beberapa menit lagi deh Bang. Astagfirullahaladzim. Dia tidak Mudah-mudahan semua yang dilihat sama istrinya abang di sini, mudah-mudahan jadi asbab buat dia benar-benar berubah menjadi orang yang lebih baik. panas ya. Pingsan nih bang Fadli nih kayaknya nih. Jadi pingsan. Ayo bang, kita datang. Ayo santri standby santri. Lampu dinyalain. Ayo dibuka, angkat, geser, mari angkat, tutupnya angkat, mari angkat. Suaminya turun. Astagfirullahaladzim. Mana minta ambil minum dong, bagi minum. Bang, makasih. Diangkat sedikit kepalanya, kasih minum. Diusapin airnya ke mukanya, diusapin kayak saja ya. Biar dikasih diusapin Nah, Mbak Diana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mbak Diana dengar suara saya kan? Mbak Diana kenapa teriak-teriak? Ada yang tusuk-tusuk panas. Kenapa Mbak Diana? Apa yang Mbak Diana rasain dalam sini? Kuat loh, panas banget ya Allah, panas saya sakit semua ya Allah. Tadi saya dengar juga ada yang ditusuk-tusuk. Apa yang ditusuk mbak? Kepalanya Ustaz. Pak Ustaz, nggak mau lagi Pak Ustaz. Tobat ya Allah. Amin Amin, ya ya Allah. Allah. Amin ya. Mbak Diana udah tahu kan? Bagaimana nanti kalau kita sudah meninggal beneran, Mbak Diana di dalam sini kita sendirian, nggak ada yang nemenin. Mbak Diana mau teriak-teriak bagaimanapun nggak ada yang bisa dengar suara Mbak Diana.
Nggak ada yang bisa bantuin, nggak ada yang bisa keluarin, nggak ada yang bisa nemenin kayak sekarang begini. Suami Mbak turun ke bawah sini untuk nemenin Mbak. Mbak Diana, pada saat nanti kita meninggal, nggak ada satupun yang kita bawa. Coba lihat, Mbak Diana lihat. Mbak Diana berjuang buat apa? Mencari harta. Nah, dengan cara yang salah, Mbak Diana lakuin. Tapi apa yang Mbak Diana bawa ke dalam sini? Nggak ada, Mbak.